Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'd. Alhamdulillah sekalian, tadi kita telah bermuzakarah tentang kepentingan masturat, bagaimana agar istri kita terlibat dalam usaha agama. Jumlah wanitanya lebih banyak daripada laki-laki. Dan kemudian di bawah wanita-wanita kita itu anak-anak. Dan anak-anak itu jumlahnya lebih banyak daripada wanita. Jadi kalau wanita tidak dilibatkan dalam usaha agama, maka sebagian besar daripada umat ini tidak tersentuh dengan usaha agama. Karena itulah pentingnya wanita-wanita kita dilibatkan dalam usaha agama. Kemudian yang kedua, ya, kita juga pikirkan generasi penerus kita, di mana setiap nabi-nabi senantiasa berpikir untuk meneruskan kerja dakwah mereka. Ketika Nabi Zakaria usia sudah sepuh tapi belum ada keturunan, kemudian bermujahadah berdoa kepada Allah agar diberi keturunan. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah nikah sekian lama, tapi generasi penerus belum datang. Maka akhirnya Sarah telah memberikan pembantunya, wanita yang dulu diberi oleh Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, itu Hajar, untuk dijadikan istri. Maka akhirnya dari Hajarlah Nabi Ibrahim dapat putra yang pertama, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan kemudian ajibnya setelah dapat putra yang pertama ini, Sarah juga Allah beri juga, sehingga kemudian Nabi Isa alaihissalam telah lahir. Hari ini pentingnya generasi penerus. Maka inilah perlu kita pikirkan untuk pemuda-pemuda kita, pemuda, pelajar, mahasiswa, santri, ini yang akan meneruskan kita dalam usaha agama. Pemuda itu adalah pemilik masa depan, di mana kita yang tua-tua ini, yang mulia, walaupun kematian tidak mencari orang tua, tapi sunatullah yang tua itu banyak lebih dulu, sehingga orang tua akan menjadi pemilik kuburan dan anak muda menjadi pemilik masa depan. Maka di sini kita pentingnya kita pikirkan generasi penerus kita dalam usaha agama. Bagaimana agar pemuda-pemuda pelajar kita libatkan dalam usaha agama. Betapa pentingnya perkara ini sehingga Allah pun bercerita tentang pemuda-pemuda dalam Al-Quran. Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan, dan Allah menambah hidayah kepada mereka. Siapakah mereka itu? Ashabul Kahfi. Dahulu Rasulullah SAW juga di awal-awal kerja dakwah, kebanyakan yang menyertai beliau adalah pemuda-pemuda. Ketika Bani Hashim dikumpulkan di rumah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, dan kemudian Rasulullah menyampaikan apa yang telah Allah berikan kepada beliau, bahwa Tuhan yang hak disembah kepada Allah dan beliau adalah utusannya Allah. Maka beliau kemudian menawarkan perkara ini kepada keluarga beliau, Bani Hashim. Siapa yang akan membantu aku, siapa yang menolong aku dalam menyampaikan risalah Tuhanku, balasannya adalah surga. Maka tidak ada satupun keluarga Bani Hashim yang berdiri kecuali anak kecil, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali telah berdiri dan menyatakan, aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengharapkan mereka yang lebih dewasa untuk menyambut ajakan beliau ini. Maka Ali pun ditenangkan itu lagi, agar itu, maka beliau sampaikan lagi. Ketika beliau sampaikan lagi, ternyata yang tua-tua
Tidak ada yang menyambut. Sayyidina Ali yang menyambut. Demikianlah 2 kali atau 3 kali Sayyidina Ali yang menyambut beliau. Maka hari mulia akhirnya beliau datangnya Ali dan beliau tahu Sayyidina Ali. Hari mulia, pemuda itu ukurannya, kata sebagian ulama, dari balik sampai umur 40-an. Itu ukuran pemuda. Maka Umar bin Khattab ketika itu termasuk golongan pemuda belum masuk Islam. Karena ketika masuk Islam beliau usianya belum genap 30 tahun. Mus'ab bin Umair, golongan pemuda juga yang kemudian menjadi jamaah setahun pertama kali yang beliau kirim ke Madinah menyertai orang-orang Madinah yang masuk Islam. Maka seorang pemuda paling ganteng di Mekah ketika itu, wah, pemuda yang penuh dengan pesona yang kalau dia berjalan orang akan mengenali minyak wanginya bahwa Mus'ab bin Umair baru melewati jalan. Maka beliau telah menjadi utusan Nabi untuk dikirim ke Madinah. Setahun sebelum Nabi akhirnya hijrah. Dan Mus'ab inilah kemudian dari mulia yang menghidupkan amal masjid ketika masjid belum ada di Madinah. Di mana beliau hidupkan? Di kebun-kebun kurma yang ada di Madinah. Di mana beliau telah berdakwah kepada orang-orang Madinah di kebun-kebun kurma mereka. Sehingga ketika Nabi sampai di Madinah, ketika berhijrah di sana, hampir-hampir setiap rumah di Madinah sudah ada orang Islam. Karena kerja seorang pemuda, yaitu Mus'ab bin Umair yang telah dikirim ke Madinah. Dalam sejarah kita mengenal Tariq bin Ziyad yang telah memimpin satu jamaah menyeberangi Selat Gibraltar sehingga beliau telah menaklukkan Andalusia. Dan kemudian disusul oleh seorang muda juga, yaitu Musa bin Nusair, yang kemudian menggenapkan Andalusia di bawah pelukan Islam. Hari mulia, ketika Walid bin Abdul Malik, Khalifah Bani Umayyah, beliau berkuasa, di mana Hajjaj bin Yusuf menjadi gubernur di Basrah. Maka beliau mengusulkan untuk mengirim jamaah untuk datang ke sini, satu daerah di India Pakistan. Karena ketika itu Raja Sind, yaitu Raja Zohir, beliau menolak untuk menangkap bajak laut yang telah mengambil barang-barang utusan daripada Raja Sri Lanka yang akan dikirim kepada Khalifah Islam. Maka akhirnya Hajjaj bin Yusuf telah mengirim anak daripada pamannya, yaitu Muhammad bin Qasim As-Saqafi, pada tahun 711 Masehi untuk bergerak bersama dengan jamaahnya kurang lebih 6.000 orang meninggalkan Taif, tanah Arab, untuk menuju ke Sind, yaitu daerah Asia Kecil India Pakistan. Maka akhirnya Muhammad bin Qasim, seorang pahlawan muda, umur belum genap 20 tahun, beliau telah memimpin pasukan itu dan akhirnya berhadapan dengan pasukan daripada Raja Sind, jumlahnya 50.000 melawan 6.000. Hari mulia. Tapi yang 6.000 itu berada di dalam jaminan pertolongan Allah SWT. Sehingga apa yang terjadi? Dia dimenangkan oleh Allah SWT sehingga Sind telah takluk dalam takluk Islam. Siapa yang memimpin? Muhammad bin Qasim. Umurnya berapa? Belum genap 20 tahun. Demikianlah anak muda itu telah menunjukkan prestasinya di dalam dakwah di abad-abad yang pertama.
Di abad pertengahan, abad ke-15, di tahun 1453, Muhammad Al-Fatih, Sultan Mehmed II, Sultan Turki Utsmani, beliau telah memimpin pasukan kurang lebih 150.000 pasukan untuk mengepung Konstantinopel. Dan akhirnya apa yang terjadi? Konstantinopel tadi jatuh, memenuhi janji dari Rasulullah SAW bahwa Rom akan jatuh di tangan Islam. Ketika di perang Ahzab, perang Khandaq, batu besar telah menghalangi penggalian parit, maka sahabat telah melapor kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, ada batu besar yang menghalangi penggalian parit kita. Maka Rasulullah mengatakan, itu bagian. Maka beliau turun ke bawah dan kemudian beliau membawa palunya, dan kemudian palu itu telah dipukul. Ketika palu itu dipukul, hari mulia telah keluar cahaya dan ditampakkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW jatuhnya Persia. Pukul lagi, jatuhnya Romawi. Hari mulia, pukul lagi, jatuhnya Habasyah. Di tengah-tengah gentingan peperangan ketika itu, musim dingin, makanan tidak ada, mereka dalam keadaan kelaparan, di perut mereka diikat batu untuk mengganjal perut mereka karena lapar. Dalam keadaan seperti itu, seorang sahabat datang ke Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, itu Romawi Timur atau Romawi Barat dulu yang jatuh? Rasulullah mengatakan Romawi Timur. Maka orang-orang munafik itu mendengar pertanyaan itu, bahasa kita ngekek. Ngekek itu apa ya? Tertawa menghina itu. Ngejek. Ini orang makan tidak ada yang dimakan, sekarang dikepung sama pasukan koalisi Arab telah mengepung Madinah. Kok sempat bertanya, Romawi mana yang jatuh? Jadi bisa berlebih. Kemudian sama Rasulullah dijawab juga. Rasulullah mengatakan Romawi Timur. Lah itu malah tertawa lagi ke orang munafik itu. Wah, yang ditanyai sama juga ya. Hari mulia, tapi apa yang dikatakan Rasulullah SAW adalah kebenaran. Jadi sebenarnya jatuhnya Konstantin itu bukan tahun 1453 ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantin, tapi jatuhnya Konstantin sebenarnya hakikatnya adalah ketika perang Ahzab, ketika dinampakkan oleh Allah SWT, ketika seberkah cahaya yang tampak, Rasul mengatakan jatuhnya Romawi. Maka jatuhnya sebenarnya di awal-awal itu, sebenarnya dia jatuh ketika itu dalam ketetapan gaib, tapi wujud ketika Muhammad Al-Fatih telah menjadi Sultan Turki di tahun 1450 kurang lebih diangkat. Jadi begitu diangkat jadi Sultan, ketika ayahnya meninggal dunia di umur 19 tahun, terus dia bersiap-siap mempersiapkan diri untuk menaklukkan Romawi Timur, Bizantium, di kota Bizantium yaitu Konstantin, dengan membuat meriam-meriam terbesar ketika itu yang teknologi terbaru yang belum ada, yang Eropa belum memilikinya. Dan apa yang telah terjadi? Konstantin telah jatuh di tangan seorang anak muda, Muhammad Al-Fatih, ketika dia menjatuhkan Konstantin, umurnya belum genap 23 tahun. Hari mulia, sudah berapa pemuda tadi? Tariq bin Ziyad, Muhammad bin Qasim Asy'ari, Muhammad Al-Fatih, siapa lagi? Sayyidina Ali, ya kan? Di awal-awal Sayyidina Ali. Kemudian juga ketika tadi malam, Nusantara ini telah dibuka oleh anak-anak muda yang datang di Nusantara, umurnya juga baru sekitar 20-an tahun, yaitu Sayyid Ali Rahmatullah Sunan Ampel dan Sayyid Ali Al-Murtado yang dakwah di Nusantara di usia sekitar 20-an tahun. Anak-anak muda telah mengubah jalannya sejarah ketika mereka dibawa kepada kebaikan,
diarahkan kepada kebaikan, maka tenaga, energi yang mereka miliki telah menjadi sebab terbukanya kebaikan-kebaikan. Hari mulia, seorang anak muda, rumahnya dekat di sini, Madiun. Namanya Ali Basa Sentot Pradodirjo, anak Bupati Madiun, Bupati Ronggo Pradodirjo, Bupati Madiun namanya Ronggo Pradodirjo, anaknya Ali Basa Sentot Pradodirjo. Di umur 17 tahun, dia telah menyertai perang Diponegoro, perang Jawa pada tahun 1825. Itu perang Jawa Diponegoro. Anak muda dari Madiun itu, namanya Ali Basa Sentot Pradodirjo, telah menyertai Diponegoro. Kemudian dari umur 2 tahun belum menyertai pangkat Diponegoro, dan di umur 19 tahun telah diangkat menjadi panglima tertinggi pasukan Diponegoro. Jadi umur 19 tahun telah menjadi jenderal, memimpin pasukan perang Jawa melawan Belanda. Siapa namanya? Ali Basa Sentot Pradodirjo. Orang mana itu? Madiun. La ilaha illallah. Ini kita bercerita anak-anak muda yang telah digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengukir sejarah. Hari mulia, kita ingin anak-anak muda kita, pemuda, pelajar, mahasiswa yang sekarang ada di kampus-kampus, di sekolah-sekolah pun di rumah-rumah, bagaimana mereka juga terlibat dalam usaha. Kita sertakan mereka dalam usaha Nabi Agung Muhammad SAW. Sehingga dalam usia muda mereka itu sudah menjadi orang-orang yang berkarakter, tidak menjadi anak-anak cengeng, anak-anak mama yang kerjanya di rumah dan ngempeng sama maknya saja. Ini anak mama itu kan begitu, nggak mau kemana-mana, maunya ngempeng sama mamanya saja. Anak-anak cengeng. Tapi ketika mereka disentuhkan dengan pikir agama, pikir perjuangan untuk menghidupkan kebaikan-kebaikan, demikianlah yang telah terjadi, yang telah terus dalam sejarah-sejarah kita. Maka hari mulia, azasnya itu di setiap masjid mesti ada anak-anak mudanya. Maka anak muda itu bagaimana mendatangi dan ikram agar mereka dekat dengan usaha agama, dilibatkan dalam amal-amal yang ada di masjid kita. Ketika diolah satu, kalau jamaah kita banyak, itu untuk datang ke kulis pemuda, diolah kulis pemuda-pemuda untuk bisa datang nanti untuk diolah tadi. Ikram mereka kadang-kadang dikumpulkan buat jur pemuda dan pelajar. Jangan berpikir jur itu orang banyak. Beberapa orang yang ada 5 orang, 10 orang dikumpulkan. Potongkan ayam, berikan ayam Garuda itu ayam panggang. Itu karena di panggangnya itu dibuat apa begitu? Metenteng kalau bagaimana itu. Maka kemarin ada orang bilang sama saya, wah Pak, kalau saya ke Tenggoro itu saya kali dengan ayam Garuda. Ayam Garuda itu bagaimana? Itu apa yang dipanggang itu ada? Oh, ayam panggang ya. Ayam panggang dari Jawa. Ya sudah dikumpulkan beberapa anak, 5 orang, 10 orang, pemuda-pemuda singkat kita, kemudian diikram dia buat menu-menu yang spesial, ayam panggang atau apa? Berikan tongseng, krengsengan gitu kan? Masya Allah. Pokoknya siapa yang khidmat sama anak muda dia akan datang dan mereka terlibat. Kalau belum bisa dikumpulkan di masjid, dikumpulkan di rumahnya Pak RT, dikumpulkan di rumahnya Pak Kepala Desa. Bilang sama Pak Kepala Desa, Bapak, ini anak-anak muda sebentar lagi anak SMA mau liburan. Bagaimana kalau kita kumpulkan di rumah Bapak? Nanti konsumsi kami yang akan dijawab. Penceramah mudah, kami yang jawab Pak. Nah, dipanggilkan kartun-kartun dari kampung sebelah gitu ya. Apa bapak sebelah tuh
target mereka nanti liburan disertakan dengan jamaah-jamaah kita, apakah ini jamaah 3 hari atau jamaah yang sudah bergerak di Arafah. Tidak adanya anak-anak pemuda pelajar tadi terlibat dalam ibadah. Kadang-kadang anak muda ini juga hasilnya itu bukan dibohongi sebenarnya ya. Ayo kita pergi mana? Jogja. Jalan-jalan ke Jogja. Anak-anak mikir jalan-jalan itu rekreasi kan gitu. Akhirnya bawa ke Jogja juga. Karena Jogja itu masjid-masjid. Kapan itu Borobudur-nya Pak? Kapan itu Prambanan Pak? Tapi kalau sudah 1 hari 2 hari kita jadi masjid dan sebagainya, hari muda sudah nggak mikir itu. Masya Allah. Mereka dilibatkan dalam amal-amal dari mulia di malam kita yang sudah kenal dengan agama. Diberi waktu taklim yang baca itu anak-anak muda, diberi jadwal dia azan, diberi jadwal dia iqomah, sehingga dia terlibat dalam amal-amal masjid. Diberi mereka amanah-amanah dan tanggung jawab, sehingga merasa memiliki dengan ujian agama kita. Kadang-kadang juga perlu mereka diberi takazah untuk menemani kursi masjid jamaah 3 hari. Mereka keluar 1 hari digabungkan dengan jamaah 3 hari. Jamaah 3 hari kita di hari Sabtu sore, atau sekarang itu liburnya Sabtu Minggu mereka, hingga di Jumat sore itu anak-anak pelajar bisa diusuli untuk bisa ikut keluar 2 hari, Sabtu dan Ahad. Nanti hari Ahad sore mereka dibapsi dan pulang kembali ke rumahnya. Di malam markas ada halaqah pemuda pelajar dan kemudian dikhidmati ada yang tanggung jawab menjadi istiqbal pemuda pelajar, dan ada halaqah pemuda pelajar di malam markas kita yang di situ sudah ada pemuda pelajar datang dihadirkan, ada halaqah pemuda pelajar mahasiswa, kemudian ada yang menghandle. Di samping di markas kita, di halaqah kita ada penanggung jawab taskil pemuda pelajar mahasiswa. Di beberapa tempat yang mulia ada di daerah kita di sini, kerjasama dengan itu ada persatuan-persatuan pencak bela diri, ada SH Teratai, ada Terasakti, atau ada apa begitu. Nanti Bapak datang di sana, di hari pertama mereka target. Ada yang target bicara iman yakin, kepentingan agama, kepentingan usaha agama, sehingga perguruan-perguruan bela diri itu akhirnya tidak hanya mereka melatih kekuatan fisiknya, tapi juga latihan tenaga dalam, yaitu la ilaha illallah. Itulah tenaga paling kuat itu. Kalau timbang sesuatu di sana di bumi lebih berat daripada la ilaha illallah. Menyisihkan waktu agar belajar ilmu tua. Apa ilmu tua? La ilaha illallah. Itulah ilmu tertua. Katanya orang Jawa, jimat kalimat sodo, kalimat syahadat, la ilaha illallah. Makanya apabila beberapa tempat itu di sekitar Magetan, di Madiun itu mendatangi tempat-tempat sebelumnya sudah komunikasi dengan pelatih-pelatihnya, dan pelatih-pelatihnya kebanyakan sudah ambil bagian dari usaha agama, sehingga mereka membuat peluang untuk bisa target kepada teman-teman itu. Apa itu? Misalnya warga bela diri yang ada. Kemudian diadakan taklim di sekolah-sekolah. Jadi ini kawan-kawan pelajar yang sudah ambil bagian dalam usaha agama yang pertama kita rekrut daripada mahalah-mahalah kita. Kalau dia di sekolah, agar sekolahnya itu ada taklim fadilah amal di waktu-waktu istirahat, ketika mereka sholat duha atau ketika sholat zuhur, itu ada taklim 1 hadis 2 hadis di sekolah-sekolah, sehingga anak-anak muda itu dapat nasihat-nasihat
dari firman-Nya Allah dan sabdanya Rasulullah SAW. Dan kemudian kita juga beri takazah kepada mereka untuk mencari teman nanti keluar 3 hari, keluar 2 hari, 1 hari di minggu-minggu yang kita keluar 3 hari bersama dengan malam. Akhirnya mereka membentuk rombongan, mendatangi teman-temannya dari Taskilan. Dan kalau anak-anak sudah cari Taskilan, maka biasanya itu dakwahnya kan mantap, karena dia sudah berkorban dan mencari teman. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kerja pelajar adalah prestasi. Dulu teman-teman mahasiswa itu ada semboyan, sebenarnya apa? Cepat lulus tinggi. Jadi bagaimana itu anak-anak pelajar mereka menjadi pelajar-pelajar dan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, sehingga dengan prestasinya itu akan menjadi bahan dakwah untuk teman-teman yang lain. Ternyata dakwah itu tidak menghalangi belajar, karena sebagian aktivis itu ada yang kemudian tidak lulus bertahun-tahun menjadi mahasiswa abadi. Sudah ganti angkatan berganti-ganti, tetap saja masih ada, tetap dari aktif saja. Dan ini dari mulia, kalau belajar agama itu waktu lama itu bagus, tapi kalau belajar dunia waktu lama itu menandakan kebodohan. Tapi kalau mondok 2 tahun 3 tahun itu mondok, kata kalau mondok cuma 2 tahun 3 tahun. Tapi kalau kuliah 3 tahun mondok balik, katanya tas kumlot hebat itu. Maka ada semboyan dulu anak-anak mahasiswa cepat lulus dari P3. Jadi jangan berlama-lama di kampus, karena di kampus ini bukan dakwah yang sebenarnya. Dakwah sebenarnya kalau sudah lulus dan kemudian terjun di tengah-tengah masyarakat, itu baru dakwah yang sebenarnya. Di kampus ini berpersiapan dakwah. Maka di kampus-kampus diadakan taklim-taklim dan kemudian dibuat jur-jur mahasiswa dan pelajar. Seperti di Malang dulu di Brawijaya, kemudian di ITS itu di Masjid Nurul Ilmi, itu setahun sekali, kadang-kadang setahun 2 kali juga kan jur-jur mahasiswa. Hari mulia, di tempat-tempat yang memungkinkan, di kampus-kampus yang memungkinkan dibuat jur-jur mahasiswa sekurang-kurangnya 2 kali. Di awal tahun untuk merekrut mahasiswa-mahasiswa baru, dan di akhir tahun ketika liburan panjang mereka akan mulai. Kalau anak SMA itu semester genap, semester ganjil, ada liburan panjang itu. Bisa keluar seminggu, bisa keluar 2 minggu di semester genap. Maka dipersiapkan jauh-jauh hari dengan takazah-takazah yang menarik, seperti mau berangkat kemana nih? Ke Dieng, Wonosobo. Nanti ternyata di Dieng bukan ke puncak gunungnya, ke masjid-masjid di sekitar. Ke Lombok, pergi ke Pulau Gili Trawangan di Lombok, dan itu di pulau itu sudah ada mahalah banyak kan. Jadi anak mahasiswa bisa disiapkan. Kemudian juga guru-gurunya loh sekalian. Ini kita tidak tahu ada berapa ratus ribu anak pelajar SMA, SMU, SMK dan aliyah di Jawa Timur saja itu ada sekitar 700 ribu pelajar tingkat SMA. Itu Jawa Timur, belum provinsi-provinsi yang lain. Artinya jutaan anak-anak usia SMA yang dia ketika semester itu dia akan libur panjang. Dan kalau libur itu tidak kita pikirkan, maka mereka akan melakukan perjalanan-perjalanan offline yang tidak jelas. Dan itu rekreasi-rekreasi di sekolah itu hari mulia, itu biayanya itu melebihi daripada keluar 15 hari, keluar 10 hari, padahal waktunya itu cuma berapa hari saja, bisa ratusan ribu mereka sanggup korbankan.
Yang penting kita adalah kita bentangkan, dipikirkan, dan kemudian dimulai daripada masjid-masjid kita, di mahalah-mahalah kita. Mereka didirikan. Karena kalau pemuda pelajar mahasiswa itu tumbuh di mahalah, ini fondasinya kuat. Dia akan memahami kerja. Dia tahu maksud dari berdakwah itu bukan taklim, nanti ada kerja, silaturahmi harian, menunjukkan musyawarah, ini kita dan sebagainya. Semoga Allah memberi kemudahan kepada kita. Taklim mahalah 2,5 jam di mahalah, dipikirkan pemuda pelajarnya, kemudian mereka dilibatkan dalam kerja-kerja mahalah dalam taklim dan 2,5 jam dalam waktu-waktu yang tidak mengganggu pelajar mereka. Kemudian jamaah 3 hari kita disertakan itu pemuda pelajar bersama dengan jamaah 3 hari kita. Mereka pemuda yang sudah tidak sekolah pun 3 hari bersama dengan kita. Mereka yang masih sekolah 2 hari atau 1 hari bersama dengan jamaah 3 hari kita. Dari Jumat atau Sabtu mereka bergabung dengan kita, di akad sore mereka juga bisa. Bagaimana? Soalnya ya. Kemudian dibuat taklim di sekolah-sekolah. Kita kazahkan mana sudah, mana belum. Ini ada berapa SMU, SMA di kabupaten kita, yang swasta, yang negeri, mana sudah ada taklimnya, mana yang belumnya. Mungkin dibuat duta pelajar. Jadi anak-anak pelajar itu kunci ke SMA di sekitarnya untuk mereka itu ada kegiatan rois atau apa ya, remaja apa rois apa? Profis ya? Apa itu Pak? Rohani Islam ya? Rohis itu datang untuk mereka bisa saling kerjasama antar sekolah. Beberapa tempat yang maju hari mulia, kita kalau Ramadan itu kita membuat sanlat namanya, santri kelas, bisa sampai 10.000 datang ke markas. Nanti kita buat gelombang pertama 1.000, kedua 1.500, ketiga 2.000 dan sebagainya. Dengan dalam 1 bulan Ramadan bisa sampai 10.000, 7.000 datang ke markas. Suatu waktu ada jamaah bergerak di satu kabupaten, di satu kecamatan, semua masjid nolak. Tapi yang membela camatnya, Pak Camat bela, dan kemudian rombongan itu dibawa di masjid kecamatan. Semua orang nolak, tapi katanya bilang, dulu waktu saya SMA saya pernah ikut rombongan seperti ini. Padahal itu sudah berapa puluh tahun yang lalu, dan itu Pak Camat setelah keluar 3 hari itu juga tidak sambung-sambung juga hari mulia. Tapi kesan 3 hari yang beberapa tahun itu masih berkesan kepada dia. Sehingga dia telah membela jamaah yang datang di kecamatannya, di mana semua takbir kecil tidak terima, semua orang kampung tidak terima, tapi malah terima sama camatnya. Dan kemudian dia bilang sama orang-orang, dulu waktu saya SMA saya ikut rombongan seperti ini. Hari mulia, kalau anak-anak muda kita tidak kita bawa dalam agama, maka orang-orang di luar agama akan membawa mereka, akan memusuhi agama. Telah terjadi di tahun 70-an atau 60-an, mahasiswa-mahasiswa dari Pakistan akan pergi ke Rusia. Di sana belajar teknologi, tapi juga belajar sosialisme, komunisme. Baca kita belajar PKI lah gitu. PKI itu apa? Pria kurang iman. Jadi mereka pulang daripada Pakistan di tahun 70-an, maka di Pakistan itu hampir terjadi perangan antara golongan tua dan golongan muda. Golongan muda mereka yang baru pulang daripada Rusia, dan golongan tua ya tokoh-tokoh tua yang ada. Inilah cerita sekretaris menteri
sekretaris menteri di zamannya Nawaz Sharif yang pernah keluar masuk ke Temboro. Dia bercerita bagaimana dia kena dakwah dulu. Dia kena dakwah ini ketika dulu antara orang-orang muda dan orang tua mengangkat senjata untuk mereka bermusuhan. Tapi akhirnya para massa yang telah mengumpulkan orang-orang tua mereka dan disadarkan ini semua karena kesalahan kita, di mana kita ini orang tua tidak pernah memikirkan agama anak-anak kita. Dan kemudian masa-masa itulah diikram oleh masa-masa diberi makanan ikram mereka sehingga mereka dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari 5.000 kurang lebih 2.000 mahasiswa telah keluar di jalan Allah, dan kemudian yang 2.000 ini akhirnya memikirkan yang 3.000 sisanya. Sehingga Pakistan relatif selamat. Tapi hari mulia satu tokoh sosialisme ketika itu sempat naik di Pakistan. Ini bicara politik ini. Ali Bhutto, ada pernah dengar dulu Ali Bhutto? Ali Bhutto kemudian dihukum mati di Pakistan. Itu tokoh sosialisme Pakistan dan kemudian diberikan anaknya Benazir Bhutto. Di Afghanistan demikian juga. Tahun 60-an mahasiswa Afghanistan telah dikirim juga ke Rusia. Dan kemudian pulang daripada Rusia telah membawa komunisme di Afghanistan. Sehingga telah terjadi revolusi di Afghanistan ketika itu, sehingga akhirnya pemerintah kerajaan Afghanistan telah ditundukkan dan kemudian pemerintah komunisme telah berdiri di Afghanistan. Sehingga Presiden Najibullah ketika itu, dan ketika terjadi konflik mereka telah meminta Rusia untuk membantu konflik yang ada di Afghanistan. Tidak ada perang Afghanistan sampai sekarang baru selesai. Itu karena peristiwa panjang. Ketika anak-anak mahasiswa pemuda dan pelajar itu dipikirkan, maka ide-ide dan pemikiran-pemikiran yang tidak betul akan masuk dalam otak-otak mereka. Karena itu hari mulia ini juga tanggung jawab kita semuanya untuk membawa pemuda pelajar mahasiswa agar mereka kenal dengan agama, kenal dengan Allah SWT, dan mereka akan menggunakan hidup mereka untuk kebaikan-kebaikan bagi diri mereka, keluarga mereka, masyarakat, umat seluruh alam. Bagaimana? Insyaallah ya. Maka setelah usaha kita nanti bagaimana pemuda-pemuda di kampung kita dilibatkan dalam usaha, didekati, diikram, dinikmati dengan kebaikan-kebaikan. Agama ini akan tumbuh kepada orang-orang yang punya sifat dermawan. Anak-anak pemuda belajar mahasiswa itu dinikmati dan diikram dengan penuh porin. Porin itu yang bagaimana ini? Yang enak lah, ya. Dan nanti akan membantu kita semuanya dalam itu agama. Proses panjang hari mulia. Bagaimana sehingga di Pakistan ada itu Haji Abdul Wahab yang dia kenal dari mahasiswa, sehingga akhirnya beliau menjadi tokoh dakwah di Pakistan. Kemudian Haji Abdul Mukid itu Bangladesh. Ini pemuda belajar Islam. Ini kan juga santri-santri, di mana santri-santri juga dikenalkan dengan isu agama. Maka ada jur santri, ada jur pesantren, sehingga dari pesantren mereka sudah dapat tetesan pikir Nabi Agung Muhammad SAW ketika umat soal. Bagaimana? Insyaallah ya mulia. Alhamdulillah di pesantren-pesantren yang sudah berdakwah, pelan-pelan juga bagaimana kepada pesantren-pesantren yang dengan dakwah. Insyaallah akan mendapatkan besok ada mendapatkan tentang kerja ulama dan pesantren. Untuk malam ini kita cukup sekarang. Teruskan dakwah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang akan keluar dari mulia, yang belum datang untuk ke belakang, insyaallah. Bapak sekalian yang kemarin belum sempat daftarkan diri, sekarang belum berdiri untuk daftar ke depan. Mari sekalian. Ciri usia agamanya ada taskil. Jadi menurut ada taskil itu gimana? Maka yang akan keluar untuk berdiri maju ke depan, insyaallah. Berapa hari saja.
yang cash. Ya Allah, cash. 4 bulan 40 hari. Cash. Negeri jauh. Cash. Negeri jauh. Besar. Mumpung sudah tua.